Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai bola langit dan tata koordinat. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri yang dimana beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Regita Dia Iwantari dengan NIM 230351611354. Perkenalkan, nama saya Aulia Salisnabila. Perkenalkan, nama saya Desi Umi Rusdiana dengan NIM 2303516111343. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustin Zahro dengan NIM 2303516111341. Perkenalkan, nama saya Suci Nafiatus Sadea dengan NIM 2303516111340. Berikut merupakan daftar materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu sistem koordinat horizon, yang kedua yaitu sistem koordinat khatulistiwa, yang ketiga yaitu sistem koordinat ekliptika, yang keempat waktu dalam astronomi atau waktu sideris dan matahari, LST, LMT, GMT, LCT, UTC. Yang kelima yaitu sistem teleskop atau jenis serta fungsinya. Yang keenam tata surya atau asal mula dan planet-planet. Yang ketujuh hukum Kepler yang terdiri dari hukum-hukum, jari-jari, massa, dan jarak bumi. Yang kedelapan yaitu falakiyah yang terdiri dari hilal, masehi, dan hijriyah. Dan yang terakhir yaitu gerhana yang terdiri dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Sistem koordinat horizon. Sistem koordinat horizon merupakan sistem yang digunakan dalam astronomi untuk menentukan posisi benda langit di langit berdasarkan posisi mereka pada horizon pengamat. Nah, sistem ini memiliki beberapa elemen penting, yaitu azimut dan tinggi benda langit. Azimut ini merupakan sudut horizontal yang mengukur sejauh mana benda langit berputar searah jarum jam. Dari arah utara, azimut diukur dalam derajat, dengan utara sebagai 0 derajat, timur sebagai 90 derajat, selatan sebagai 180 derajat, dan barat sebagai 270 derajat. Yang kedua, tinggi benda langit. Tinggi benda langit ini merupakan sudut vertikal yang mengukur sejauh mana benda langit berjarak dari horizon. Ketinggian sering diukur dari titik zenit atau titik di atas kepala pengamat dan diukur dalam derajat. Dengan menggunakan sistem koordinat horizon, pengamat dapat dengan mudah menentukan di mana benda langit tertentu berada di langit pada waktu tertentu, terutama ketika melihatnya pada horizon. Sistem ini sangat berguna dalam pengamatan astronomi dan navigasi. Nah, sekarang kita akan masuk pada gambar sistem koordinat horizon. Sistem koordinat horizon ini merupakan sistem koordinat yang paling sederhana. Kenapa? Karena kedudukan posisi pengamat menjadi titik tengah pada bidang datar di setengah bagian bola atas. Nah, bagian yang pada gambar warna putih tersebut disebut dengan horizon. Sistem koordinat ini hanya dapat menyatakan posisi benda langit pada saat tertentu. Jadi tergantung pada jam. Nanti kalau misalkan bintangnya atau bulannya ini bergerak, maka pada waktu yang berbeda lagi menyatakan unsur koordinat yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian dari koordinat horizon. Pertama, ada titik-titik kutub yang di atas namanya zenit atau yang dapat disebut dengan Z. Dan yang paling bawah adalah nadir atau kita simbolkan dengan N. Nah, ketika menggambarkan sistem koordinat horizon, maka ada lingkaran. Nah, lingkaran yang ada di tengah ini yang kita sebut dengan lingkaran horizon atau lingkaran lintang terbesar. Nah, pada lingkaran horizon harus dibuat 4 titik tegak lurus. Jadi satu lingkaran itu kan 360 derajat. Maka ketika dibagi 4 menjadi 90 derajat per titik tersebut. Nah, ada titik koordinat utara, kemudian timur, selatan, dan barat.
Nah, ini adalah titik koordinat yang searah jarum jam. Hitungnya juga searah jarum jam. Nah, kemudian ada lingkaran-lingkaran bujur atau lingkaran vertikal yang melalui zenit, menggambarkan benda langit. Seperti ini ada dua parameter tersebut. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu sistem koordinat khatulistiwa. Berdasarkan Altikar Zuhdi, beliau menjelaskan bahwa koordinat digunakan sebagai pemberi pengalamat terhadap setiap lokasi di permukaan bumi. Pengalamatan menggunakan sistem koordinat didasarkan atas jarak timur barat dan utara selatan dari suatu titik pangkal. Nah, jarak yang digunakan dalam koordinat memiliki satuan yang disebut dengan derajat sudut. Derajat sudut dibentuk dari titik pangkal ke posisi melalui pusat bumi. Titik pangkal yang ditetapkan berada di perpotongan belahan utara selatan bumi, yaitu garis khatulistiwa, dengan garis yang membelah bumi timur barat melalui kota Greenwich di Inggris. Nah, sistem koordinat khatulistiwa merupakan koordinat yang tidak bergantung pada waktu dan lokasi pengamat. Sistem koordinat khatulistiwa memiliki konsep yang mirip dengan sistem lintang bujur terestrial yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu posisi yang ada di permukaan bumi. Dalam sistem koordinat khatulistiwa, bola langit memiliki peran yang sama dengan bumi dalam sistem garis lintang bujur terestrial. Dalam sistem garis lintang bujur terestrial, posisi geografis di bumi diukur menggunakan garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude. Garis lintang mengukur jarak utara atau selatan dari garis khatulistiwa, sedangkan garis bujur mengukur jarak timur atau barat dari meridian utama. Dalam sistem koordinat khatulistiwa, kita menggunakan garis lintang dan bujur yang serupa, tetapi hanya diterapkan pada bola langit, bukan pada permukaan bumi. Nah, garis lintang pada bola langit itu mengukur jarak di atas atau di bawah ekuator langit, sedangkan garis bujur mengukur sudut berdasarkan meridian langit. Meridian langit itu merupakan meridian yang berada melalui langit di lokasi tertentu. Garis lintang merupakan garis khayal yang digunakan dalam menentukan lokasi yang ada di bumi terhadap garis khatulistiwa. Garis lintang diukur dari perhitungan sudut 0 derajat di garis khatulistiwa sampai ke 90 derajat di kutub utara dan negatif derajat di kutub selatan. Garis khatulistiwa merupakan garis lintang dengan 0 derajat. Garis yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa disebut garis lintang utara atau yang biasa disebut dengan LU dengan nilai positif, dan garis yang terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa disebut dengan garis lintang selatan atau LS dengan nilai negatif. Nah, garis lintang digunakan untuk memahami batas iklim yang ada di permukaan bumi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa iklim itu terdapat 4 jenis, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Nah, iklim tropis itu berada di 23,5 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Kemudian iklim subtropis yaitu 23,5 lintang utara dan 40 derajat lintang selatan. Kemudian untuk iklim sedang yaitu 40 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan. Nah, untuk iklim yang terakhir yaitu iklim kutub yaitu 66,5 lintang utara dan 90 derajat lintang selatan. Nah, salah satu negara yang memiliki iklim tropis yaitu Indonesia. Ciri iklim tropis di Indonesia yaitu Indonesia memiliki hutan tropis yang luas yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Nah, kemudian mendapatkan sinar matahari yang lama sepanjang tahun, kemudian memiliki curah hujan yang tinggi dan memiliki banyak penguapan sehingga dapat meningkatkan kelembapan udara. Nah, ujung utara dari Indonesia yaitu terletak di Pulau Weh yang berada di Nangroe Aceh Darussalam dengan posisi derajat 6
di lintang utara. Kemudian pada ujung selatan Indonesia yaitu Pulau Roti yang berada di Nusa Tenggara Timur dengan posisi 11 derajat lintang selatan. Garis bujur merupakan garis yang menggambarkan suatu tempat di bagian timur atau barat di bumi dari sebuah garis utara-selatan yang disebut dengan meridian utama. Garis bujur digunakan untuk menentukan lokasi di wilayah barat atau timur dan menentukan tanggal dan waktu. Garis bujur yang berada di sebelah barat meridian disebut dengan bujur barat atau disingkat dengan BB, sedangkan bujur yang berada di sebelah timur meridian disebut dengan bujur timur atau BT. Garis bujur 0 derajat disebut dengan prime meridian atau meridian Greenwich karena garis bujur dimulai dari bujur 0 derajat yaitu Greenwich. Sedangkan garis bujur barat atau BB memiliki nilai negatif dan garis bujur timur BT memiliki nilai positif. Untuk memahami lebih lanjut tentang garis khatulistiwa, garis lintang, dan garis bujur, serta iklim yang ada di bumi, berikut terdapat video mengenainya. Garis khatulistiwa atau garis ekuator merupakan suatu garis yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Nah, bagian utara memiliki garis lintang utara yang disebut dengan LU yang memiliki nilai positif. Sedangkan bagian selatan memiliki garis lintang bernama LS dengan nilai negatif. Nah, garis khatulistiwa atau garis ekuator tersebut merupakan garis terpanjang dan merupakan garis pangkal perhitungan karena di tengah-tengah membelah bumi utara dan bumi selatan. Kemudian terdapat garis tropik atau garis balik. Garis tropik atau garis balik itu terjadi karena batas pergeseran ke utara atau selatan atau sebaliknya, yaitu selatan atau ke utara. Nah, daerah di antara garis tropik disebut daerah tropik. Daerah tropik memiliki suhu yang paling panas di permukaan bumi. Hal tersebut dikarenakan permukaan bumi pada daerah tropik memiliki banyak sinar matahari. Nah, garis lintang 66,5 derajat U disebut garis Arktik, sedangkan garis lintang yang memiliki nilai 66,5 derajat LS memiliki nama garis Antartik. Villanueva tahun 1978, bumi berevolusi mengelilingi matahari menurut lintasan berbentuk elips. Bidang lintasan inilah yang dinamakan dengan ekliptika. Jadi sumbu ekliptika tegak lurus dengan bidang ekliptika. Ekliptika adalah jalur yang dilalui oleh suatu benda dalam mengelilingi suatu titik pusat sistem koordinat tertentu. Jadi sistem ekliptika sendiri terdapat dua jenis, yakni yang pertama sistem koordinat ekliptika heliosentris dan sistem koordinat ekliptika geosentris, yang mana keduanya sebenarnya identik. Yang membedakan keduanya hanyalah manakah yang menjadi pusat koordinat. Pada sistem koordinat ekliptika heliosentris, yang menjadi pusat koordinatnya adalah matahari atau yang biasa disebut dengan helio. Sedangkan pada sistem koordinat ekliptika geosentris, yang menjadi pusat koordinatnya adalah bumi, yang bisa disebut dengan geo. Karena itu keduanya dapat digabungkan menjadi sistem koordinat ekliptika. Pada sistem koordinat ekliptika, yang menjadi bidang datar sebagai referensinya adalah bidang orbit bumi yang mengitari matahari atau disebut heliosentris, yang juga sama dengan bidang orbit matahari mengitari bumi, yaitu geosentris.
Baik, dapat dilihat pada gambar sistem koordinat ekliptika heliosentris. Jadi pada sistem koordinat ekliptika heliosentris ini titik pusatnya koordinat yaitu pada matahari atau yang disebut dengan sun. Lalu bidang data referensinya yaitu terletak pada bidang orbit bumi yang mengitari matahari, bidang ekliptika yaitu bidang XY. Lalu ada titik referensinya yaitu vernal equinox yang disingkat FE didefinisikan sebagai sumbu X. Selanjutnya ada koordinat. Selanjutnya ada R. R ini merupakan jarak radius benda langit ke matahari. Lalu ada L yaitu sudut bujur ekliptika. Ekliptika longitude dihitung dari FE berlawanan arah jarum jam. Dan yang terakhir adalah B. B ini merupakan sudut lintang ekliptika. Ekliptikal longitude yaitu sudut antara garis penghubung benda langit-langit matahari dengan bidang ekliptika. Selanjutnya pada gambar sistem koordinat ekliptika geosentris yang menjadi pusat koordinatnya yaitu bumi, Earth. Lalu bidang data referensinya yaitu terletak pada bidang ekliptika, bidang orbit bumi mengitari matahari yang sama dengan bidang orbit matahari mengitari bumi, yaitu bidang XY. Selanjutnya ada titik referensi yaitu pada vernal equinox sama pada sebelumnya yaitu vernal equinox ini disingkat menjadi FE yang didefinisikan sebagai sumbu X-nya. Ada juga koordinat, lalu ada jarak benda langit ke bumi yang seringkali diabaikan atau tidak perlu dihitung. Dan ada lambda bujur ekliptika, elliptical longitude, benda langit menurut bumi yang dihitung dari FE. Dan yang terakhir adalah beta. Beta ini merupakan lintang ekliptika. Elliptical longitude, benda langit benda langit menurut bumi yaitu sudut antara garis penghubung benda langit ke bumi dengan bidang ekliptika. Waktu dalam astronomi menyangkut waktu sideris dan matahari, LST, LMT, GMT, LCT, dan UTC. Waktu dalam astronomi dapat menjadi kompleks karena melibatkan berbagai sistem waktu yang digunakan untuk mengukur pergerakan benda langit. Berikut adalah beberapa istilah waktu yang umum digunakan dalam astronomi. Yang pertama yaitu ada waktu sideris dan matahari. Di sini merupakan waktu yang diukur berdasarkan rotasi bintang di sekitar bumi. 1 hari sideris setara dengan waktu yang dibutuhkan untuk bumi untuk kembali ke posisi awal relatif terhadap bintang tertentu. Ini digunakan dalam pengamatan astronomi untuk menunjukkan lokasi benda langit di langit. Nah, sekarang kita akan mempelajari perbedaannya. Di dalam astronomi terdapat 2 tipe hari untuk bumi dan secara teknis untuk semua planet dan tata surya kita, yaitu hari matahari dan hari sideris. Mari kita pelajari perbedaan keduanya. Hari matahari adalah hari yang dibentuk dari satu rotasi bumi relatif terhadap matahari. Patokannya adalah posisi matahari relatif terhadap pengamat. Hari sideris adalah hari yang dibentuk dari satu rotasi bumi sebesar 360 derajat relatif terhadap sumbu bumi. Patokannya adalah posisi rasi bintang terhadap posisi pengamat. Simpelnya, satu siklus matahari adalah satu siklus fase matahari dari satu posisi ke posisi yang sama. Misalnya, kalau kita mulai siklus hari matahari dari posisi matahari berada tepat di atas posisi kita, maka satu siklus hari matahari dari posisi matahari berada tepat di atas posisi kita. Maka satu siklus hari matahari akan terpenuhi keesokan harinya setelah matahari berada di posisi tepat di atas posisi kita lagi. Satu matahari inilah yang biasanya dibulatkan sepanjang 24 jam. Nah, di sisi lain, satu siklus sideris adalah satu siklus di mana suatu rotasi bintang atau bintang selain matahari yang jadi patokan
bergerak terhadap pengamat dari satu posisi ke posisi yang sama. Jadi misalnya di suatu malam kita mengamati rasi gubuk peceng berada di atas posisi kita, maka satu siklus hari sideris akan terpenuhi keesokan malamnya setelah rasi gubuk peceng berada di atas posisi kita lagi. Satu hari sideris durasinya dibulatkan sekitar 23 jam 56 menit atau 24 jam kurang 4 menit. Nah, selanjutnya ada LST atau Local Sidereal Time. LST sendiri merupakan waktu sideris yang diukur berdasarkan lokasi pengamat. Ini adalah suatu cara untuk menentukan posisi benda langit di langit berdasarkan waktu lokal dan koordinat langit. Nah, untuk selanjutnya mencari LST itu ada beberapa metode. Metode yang pertama, kita bisa menggunakan hubungan LST sama dengan HA ditambah dengan RA. Nah, kalian harus tahu HA suatu bintang ditambah dengan RA-nya itu juga kita bisa menggunakan HA matahari ditambah dengan RA matahari. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua itu kita bisa menggunakan pendekatan tanggal acuan. Nah, di sini ada 4 contoh tanggal pada tanggal 21 Maret, 22 Juni, 23 September, dan 22 Desember. Nah, pada tanggal 21 Maret pada pukul 12 atau ketika matahari pada posisi tertingginya, LST-nya itu 0. Pada tanggal 22 Juni pada pukul 12 local time, 12 local time itu berarti 12 siang ya, itu LST pada jam 6 atau tepat berada di barat saat terbenam, dan seterusnya seperti ini. Untuk mencari tanggal yang di luar tanggal ini, ya kita bisa melakukan interpolasi dengan mengingat bahwa hari matahari itu sekitar 4 menit lebih panjang daripada bintang. Yang kedua yaitu waktu matahari semu. Pada video menunjukkan rata-rata matahari mengorbit mengelilingi bumi pada pukul 12 LMT. Pada suatu meridian merupakan waktu ketika pusat matahari rata-rata sejajar dengan meridian utama. Yang pertama yaitu contohnya pada waktu meridian 45 derajat E, waktu menunjukkan 1500 LMT. Sedangkan pada 45 W, meridian 0900 LMT. Pada video ini menunjukkan atau mempertimbangkan efek deklinasi pada jam siang dan malam. Biasanya, pada jam 12 siang bergerak melintasi peta relatif terhadap pusat matahari rata-rata. GMT merupakan waktu rata-rata yang dihitung berdasarkan posisi matahari di meridian 0 di Greenwich, Inggris. GMT menjadi patokan untuk mengatur waktu di seluruh dunia. Meskipun sekarang sudah digantikan oleh UTC sebagai standar global, GMT tetap menjadi istilah yang sering digunakan secara informal. Pada dasarnya, GMT adalah referensi waktu yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk navigasi, telekomunikasi, dan penjadwalan internasional. Meskipun mungkin terdengar sederhana, konsep GMT ini memiliki dampak besar dalam mengkoordinasikan aktivitas global dan menentukan zona waktu yang berlaku di berbagai belahan dunia. LCT atau Local Civil Time. LCT merupakan waktu sipil lokal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah zona waktu yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari dan dapat berbeda dari LMT tergantung pada zona waktu dan perbedaan musim panas. LCT adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan waktu di lokasi tertentu, biasanya relatif terhadap waktu universal terkoordinasi atau Greenwich Mean Time. LCT adalah waktu yang digunakan masyarakat umum, dunia usaha, dan pemerintah di suatu wilayah atau negara tertentu. Ini sering digunakan sebagai kontras dengan zona waktu lain, seperti waktu standar timur dan waktu standar Pasifik. LCT bukanlah singkatan zona waktu tertentu, melainkan sebuah konsep yang mengacu pada waktu
di suatu lokasi tertentu. Oleh karena itu, LCT tidak muncul pada daftar singkatan zona waktu. Namun, LCT ini dapat diturunkan dari waktu standar suatu negara atau wilayah tertentu dengan menggunakan persamaan sederhana. UTC atau Coordinate Universal Time. UTC adalah standar waktu dunia yang digunakan secara luas. Ini adalah waktu dasar untuk seluruh dunia dan menggunakan atom sebagai referensi waktu yang sangat akurat. UTC sering digunakan dalam komunikasi dan navigasi internasional. Materi yang selanjutnya yaitu sistem teleskop. Perlu diketahui bahwa teleskop pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1609. Teleskop merupakan salah satu perangkat optik yang digunakan untuk menambah kemampuan mata dalam melihat benda yang jauh yang terkhusus berada di langit. Teleskop disebut juga dengan mirkab. Optik yang terdapat dalam teleskop terdiri dari dua jenis, yaitu objektif dan okuler. Lensa objektif berfungsi sebagai pemusat cahaya objek pada titik fokus, dan lensa okuler berfungsi sebagai penangkap cahaya yang terpusat di lensa objektif. Fungsi pokok dari teleskop berdasarkan Agustinus Gunawan Admiranto yaitu mengumpulkan cahaya, memperbesar cahaya, dan memperbesar daya pisah. Sedangkan menurut A.E. Roy dan D. Carke, fungsi utama teleskop yaitu yang pertama memungkinkan pengumpulan cahaya yang mencakup area yang lebih besar sehingga objek yang samar dapat dideteksi dan diukur dengan lebih akurat. Untuk fungsi utama yang kedua yaitu memungkinkan tercapainya sudut resolusi yang lebih tinggi sehingga pada pengukuran posisi dapat dibuat menjadi lebih akurat dan rinci serta informasi yang didapatkan dari benda langit dapat direkam. Kemudian pada dasarnya teleskop itu terdiri dari dua jenis yaitu teleskop bias dan teleskop pantul. Teleskop bias merupakan teleskop yang bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Teleskop bias menggunakan beberapa lensa seperti lensa okuler dan lensa objektif. Beberapa contoh dari teleskop bias yaitu teleskop astronomi, teleskop bumi, dan teleskop panggung dan teleskop prisma. Kemudian, teleskop pantul merupakan teleskop yang bekerja berdasarkan prinsip pembiasan dan pemantulan cahaya. Teleskop pantul menggunakan beberapa cermin dan lensa. Cermin yang digunakan dalam teleskop pantul yaitu cermin cekung sebagai objektif dan lensa cembung sebagai okuler. Kemudian, berdasarkan cara kerjanya, teleskop terdiri dari tiga jenis. Yang pertama yaitu refraktor atau dioptrik. Nah, refraktor atau dioptrik merupakan teleskop yang menggunakan lensa untuk menampilkan bayangan suatu benda. Teleskop refraktor merupakan teleskop yang pertama kali ditemukan dibanding dengan teleskop jenis lainnya. Nah, teleskop jenis lainnya yaitu teleskop jenis refraktor dan kata dioptrik. Nah, orang pertama yang menggunakan teleskop refraktor yaitu Hans Lippershey, Zacharias Janssen, dan Jacob Mathews, orang asli Belanda. Nah, prinsip kerja lensa refraktor yaitu menggunakan dua jenis lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif bertugas mengumpulkan bayangan dan meneruskannya ke lensa mata atau okuler yang disebut dengan eyepiece. Teleskop refraktor bertujuan untuk pembelokan atau pembiasan cahaya. Jenis yang kedua yaitu reflektor atau kataoptrik. Reflektor atau kataoptrik merupakan teleskop yang menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya dan bayangan benda. Teleskop reflektor menggunakan satu atau kombinasi dari cermin lengkung yang merefleksikannya.
cahaya dan bayangan gambar. Teleskop reflektor merupakan teleskop penyempurna dari teleskop sebelumnya, yaitu teleskop refraktor, karena adanya kelainan cacat kromatik yang dihasilkan oleh lensa. Teleskop reflektor digunakan untuk mengamati objek-objek deep sky seperti nebula, galaksi, open cluster, dan komet. Teleskop reflektor jauh lebih baik dibanding dengan teleskop refraktor dalam mengamati benda dengan intensitas cahaya kecil. Nah, jenis teleskop yang terakhir yaitu katadioptrik. Teleskop katadioptrik merupakan teleskop yang menggunakan kombinasi antara lensa dan cermin dalam mengumpulkan cahaya dan bayangan benda. Teleskop katadioptrik merupakan implementasi dari penggunaan sistem katadioptrik, yaitu sistem yang memadukan penggunaan lensa dan cermin cekung. Teleskop katadioptrik merupakan gabungan dari teleskop sebelumnya, yaitu teleskop refraktor dan reflektor. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tata surya, yang mana akan dibahas ada 2 poin. Yang pertama yaitu asal mula, dan yang kedua yaitu planet-planet. Sebelum saya bahas, mari kita tonton video berikut. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Jadi matahari ini merupakan pusat dari tata surya, di mana anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Banyak hipotesa yang disusun oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana asal muasal terjadinya sistem tata surya. Adapun teori terbentuknya tata surya, yaitu yang pertama teori hipotesa nebula, yaitu salah satu teori asal muasal tata surya adalah hipotesa nebula, nebular hypothesis, yang diusulkan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755. Menurut teori ini, tata surya terbentuk dari nebula yang berotasi pada tahun 1796. Sinom de Laplace mengusulkan bahwa planet-planet terbentuk dari cincin gas yang disemburkan dari ekuator matahari. Yang kedua, hipotesis planetesimal yang dikemukakan pertama kali oleh Chamberlain dan Moulton. Hipotesis ini tertitik tolak dari pemikiran yang sama dengan teori nebular, yaitu bahwa sistem tata surya ini terbentuk dari kabut gas yang sangat besar yang berkondensi. Dan yang ketiga ada teori tidal, yang mana teori ini mengungkapkan pertama kali oleh James Janus dan Harold Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, planet itu merupakan percikan dari matahari, yaitu seperti percikan matahari yang sampai kini masih nampak ada. Percikan tersebut disebut dengan tidal. Planet adalah benda angkasa yang tidak memancarkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Planet-planet yang berada dalam sistem tata surya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang pertama saya akan membahas planet Merkurius. Jadi Merkurius ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, dengan jarak Merkurius ke matahari sekitar 58,5 juta kilometer. Planet Merkurius ini tidak mempunyai satelit dengan suhu permukaan pada siang hari adalah 450 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai
minus 180 derajat Celcius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya dengan diameter 4.878 km. Periode revolusi Merkurius ini 88 hari dan periode rotasinya 59 hari. Yang kedua, planet Venus. Planet Venus adalah benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Permukaan planet Venus terdiri dari awan tebal karbon dioksida sehingga memiliki efek rumah kaca yang menjadikan Venus sebagai planet paling panas pada sistem tata surya dengan suhu konstan 460 derajat Celcius. Periode revolusinya 225 hari dan periode rotasinya 241 hari. Diameternya yaitu 12.104 km. Jarak antara Venus dengan matahari 108 juta kilometer. Lalu yang ketiga ada bumi. Bumi ini memiliki jarak ke matahari sekitar 150 juta kilometer dengan periode revolusi 365,3 hari dan periode rotasinya 23 jam 56 menit. Jadi bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Diameter bumi 12.760 km. Pada bumi ini ada atmosfer yang terdiri dari nitrogen dan oksigen sehingga tepat untuk melindungi bumi dari bahaya radiasi matahari. Hal ini menjadikan planet bumi merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan. 2/3 planet bumi mencakup lautan. Yang keempat yaitu Mars. Jadi jarak rata-rata planet Mars ke matahari adalah 228 juta kilometer. Periode revolusinya 687 hari dan periode rotasi 24 jam 37 menit. Diameter planet Mars yaitu 6.787 km dengan dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Atmosfer terdiri atas 95% karbon dioksida dan selebihnya nitrogen dan argon. Mars banyak mengandung besi oksida yang membuat Mars tampak seperti planet merah. Mars memiliki atmosfer yang tipis sehingga tidak bisa menyimpan banyak panas. Oleh karena itu, suhu di Mars berkisar dari minus 80 derajat Celcius di musim dingin sampai minus 5 derajat Celcius di musim panas. Yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter berjarak 780 juta kilometer dari matahari dengan periode revolusi 11,86 tahun dan periode rotasinya 9,8 jam. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki 4 satelit besar dan 63 satelit kecil. 4 satelit terbesar Jupiter adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Atmosfer Jupiter banyak mengandung 75% hidrogen dan 24% helium. Jupiter memiliki gas yang berwarna merah yang akan berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter yang akan membentuk ikat pinggang merah raksasa yang kemudian menghasilkan badai besar di permukaan Jupiter. Lalu ada yang keenam yaitu Saturnus. Jarak rata-rata Saturnus dengan matahari adalah 1425 juta kilometer dengan periode rotasi 10 jam 2 menit dan periode revolusinya yaitu 29,5 tahun. Planet Saturnus merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter. Planet Saturnus dihiasi oleh gelang dan cincin yang tersusun atas es dan batuan yang sangat besar. Planet Saturnus berisi banyak gas helium dan hidrogen sehingga menyebabkan kepadatan planet sehingga planet ini bisa mengapung di atas air. Saturnus memiliki 9 satelit yaitu Mimas, Enceladus, Tethys, Dion, Rhea, Titan, Hyperion, Lepettus, dan Phoebe. Yang selanjutnya ada Uranus. Uranus ini berjarak 2.880 juta kilometer dari matahari dengan periode rotasi 10 jam 8 menit dan periode revolusinya 84 tahun. Uranus merupakan planet gas yang berwarna biru kehijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Planet ini memiliki atmosfer yang mengandung hidrogen, helium, dan metana. Jadi Uranus merupakan planet yang terdingin di sistem tata surya dengan suhu atmosfer
minus 224 derajat Celcius dengan komposisi atmosfer yaitu helium, hidrogen, dan metana. Uranus sendiri memiliki 5 satelit yaitu Miranda, Arie, Umbriel, Titania, dan Oberon. Dan yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Jarak Neptunus ke matahari adalah 4.510 juta kilometer dengan periode revolusi 164,8 tahun dan periode rotasinya 19 jam. Diameter Neptunus ini 50.000 km. Neptunus adalah planet yang memiliki angin yang badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Planet Neptunus ini memiliki kesamaan dengan Uranus yang memiliki atmosfer yang terdiri dari helium dan hidrogen serta memiliki gas metana yang sama dengan planet Neptunus. Neptunus ini memiliki 2 satelit, yaitu Triton dan Nereid. Pada tahun 1609, Johannes Kepler menerbitkan Astronomia Nova, sebuah buku yang berisi 10 tahun usahanya. Untuk memahami orbit planet Mars, dia menggunakan pengamatan astronomi canggih dari mentor atau majikannya yang bernama Tycho Brahe, yang terkenal karena menghasilkan sejumlah data yang berkualitas tinggi. Ada 3 model tata surya yang ada pada saat itu, namun tidak ada satupun yang bekerja dengan baik di Mars. Pertama, sistem Ptolemaios menempatkan bumi sebagai pusatnya dengan matahari dan planet-planet mengorbitnya dalam lingkaran sempurna. Ada juga model heliocentris Copernicus yang menempatkan bumi di antara planet-planet yang berputar mengelilingi matahari, dan terakhir Tycho mempunyai sistemnya sendiri untuk diusulkan yang menggabungkan aspek dari keduanya. Ia menempatkan bumi sebagai pusat dengan matahari dan bulan yang mengorbitnya, namun membiarkan planet-planet lain mengorbit matahari. Dari ketiga sistem tersebut mengandalkan orbit lingkaran karena lingkaran diterima sebagai bentuk yang ideal. Copernicus, Tycho, dan Galileo semuanya percaya bahwa planet harus bergerak sepanjang jalur melingkar. Namun, data yang didapatkan tidak sesuai. Namun, sebaliknya, Kepler menemukan bentuk lain seperti elips yang bekerja jauh lebih baik. Elips seperti lingkaran pipih dan memiliki beberapa sifat khusus. Kita bisa menggambarkan dengan mengambil seutas tali lepas dan menempelkan seutas tali itu pada kedua ujung kertas dan menggunakan pensil agar tali tetap menempel sambil bergerak sepanjang kelilingnya, dan hasilnya elips panjang sekeliling tidak pernah berubah, yang artinya jumlah jarak antara setiap titik akhir atau fokus dan titik manapun ada elips adalah konstan. Dalam Astronomi Nova, Kepler menyatakan bahwa Mars bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari yang merupakan salah satu fokus orbitnya. Kemudian, Kepler memperluas hukum pertama ini dengan mencakup planet dan menunjukkan bahwa bentuk ini sesuai dengan pengamatan yang tersedia. Semakin jauh jarak kedua fokus, semakin panjang dan tipis elipsnya, dan parameter khusus ini. Biasanya hal ini disebut dengan eksentritas. Komet dapat memiliki orbit yang sangat eksentrik dengan berada cukup dekat dengan matahari sebelum melakukan perjalanan kembali ke bagian luar tata surya. Maka sebaliknya, dalam lingkaran sempurna, kedua fokus akan terletak tepat di atas satu sama lain, yang berada tepat di tengah. Orbit planet di tata surya kita sama sekali tidak menarik. Orbit planet-planet di tata surya kita sama sekali tidak esentrik. Bentuknya sangat mendekati lingkaran. Itulah sebabnya orbit bulat sempurna. Seperti tampak hal yang wajar untuk diharapkan. Tidak mudah untuk mengabaikan gagasan utama seperti itu. Namun, dengan hukum pertamanya tentang gerak planet, Kepler menolak orbit melingkar dan menunjukkan gerak bahwa elips dapat menjelaskan lebih baik. Pergerakan Mars yang diamati direalisasikan untuk semua planet. Dinyatakan bahwa orbit mengikuti elips dengan matahari pada salah satu titik fokusnya. Itu merupakan hukum Kepler pertama. Selanjutnya ada hukum Kepler kedua. Berkat pengamatan astronomi yang cermat dari rekannya yaitu Tycho Brahe, Johannes Kepler mampu menguji beberapa hipotesis tentang bagaimana matahari dan planet-planet tersusun di tata surya yang akhirnya menghasilkan 3 hukum gerak planet. Pada tahun 1609, Johannes Kepler menerbitkan 2 hukum pertama dalam sebuah buku yang berjudul Astronomia Nova yang berfokus pada pergerakan planet Mars. Planet Mars merupakan sebuah teka-teki yang melibatkan orbit melingkar. Sebelum ke bahasan hukum Kepler 2, mari kita mengingat kembali hukum Kepler pertama yang secara sederhana menyatakan bahwa Mars bergerak dalam orbit elips dengan matahari.
dan matahari berada pada salah satu titik fokus utama. Meskipun ia memilih untuk mencantumkannya terlebih dahulu, Kepler baru sampai pada kesimpulan ini setelah mengetahui hukum kedua yang ia buat, yang menyatakan bahwa jika menarik garis dari matahari ke Mars dan menunggu dalam jangka waktu tertentu, garis tersebut akan tersapu habis di area tertentu saat Mars bergerak sepanjang orbitnya. Apa yang Kepler perhatikan adalah bahwa area ini tetap sama dimanapun Anda berada dalam orbit. Hal ini sering kali diutarakan sebagai hukum Kepler, durasi yang sama dalam waktu yang sama, dan hukum ini berlaku karena Mars tidak bergerak dengan kecepatan konstan. Ia semakin cepat saat mendekati matahari. Jadi jika Mars mendekati perihelion, titik orbit terdekat dengan matahari, ia bergerak lebih cepat dibandingkan saat berada di aphelion, titik jauhnya. Dalam kasus pertama, garis yang menghubungkan Mars ke matahari sangat pendek, namun karena planet bergerak lebih cepat, jaraknya pun sangat jauh. Dalam kasus kedua, segmen garisnya jauh lebih panjang, namun Mars juga bergerak lebih lambat. Apapun yang terjadi, luas wilayah yang tersapu dalam jangka waktu tertentu adalah sama. Kepler dan orang-orang sezamannya dapat melihat bahwa Mars tidak bergerak dengan kecepatan yang konstan, namun mereka tidak mengetahui alasannya. Hubungan terbalik yang diusulkan Kepler antara jarak dari matahari dan kecepatan orbit dapat menjelaskan pengamatan pergerakan Mars yang membingungkan. Tetapi, jika orbitnya berbentuk elips, orbit melingkar berarti tidak ada perubahan jarak dari matahari terhadap waktu, sehingga kecepatannya juga akan konstan. Mars bergerak dalam orbit elips dan kecepatannya bervariasi, sehingga garis Mars matahari menyapu area yang sama dalam waktu yang sama digeneralisasikan untuk mencakup semua planet pada tahun 1621. Dan keduanya merupakan hukum pertama dan kedua Kepler dari gerak planet. Ternyata, hukum kedua juga merupakan konsekuensi dari kekekalan momentum sudut yang belum dikenal oleh Kepler. Pada abad ke-17, momentum sudut adalah ukuran besarnya gerak rotasi suatu benda atau sistem benda seperti Mars dan matahari, dan jika tidak ada gaya luar, besarannya tetap. Hal ini menyiratkan adanya trade-off antara jarak orbit Mars dan kecepatannya seperti yang diperhatikan Kepler, sama seperti seorang skater yang berputar lebih cepat setelah mendekatkan lengan ke tubuhnya. Mars juga harus bergerak lebih cepat ketika mendekati matahari. Pernyataan Kepler bahwa luas area yang disapu oleh garis Mars matahari adalah konstan, sama dengan pernyataan bahwa momentum sudut juga konstan, artinya kekal. Untuk melanjutkan penelitiannya, Johannes Kepler membutuhkan kurang lebih waktu selama 10 tahun. Hukum ketiga Kepler merupakan hukum terakhir yang ditemukan oleh Kepler. Biasanya, hukum ketiga Kepler ini bisa disebut dengan hukum harmonik. Hukum ketiga Kepler berbunyi, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Maksud dari setengah sumbu panjang elips ini adalah jarak rata-rata orbit planet. Kenapa bentuk rata-rata? Karena bentukannya elips. Jadi jarak planet ke mataharinya itu berubah-ubah. Dapat dilihat pada video jarak R1 dan R2 itu berbeda-beda. Oleh karena itu yang dipakai rata-rata 3 Kepler. Jika diterjemahkan dalam matematis akan menjadi T kuadrat per R kubik sama dengan konstan, di mana T merupakan periode revolusi, waktu yang dibutuhkan planet untuk mengelilingi matahari satu kali putaran penuh dan kembali ke posisi awal. Sedangkan R merupakan jarak rata-rata orbit planet. Karena nilai pada hukum 3 Kepler ini konstan, berarti bisa diartikan juga kalau jarak rata-rata orbit planet ke matahari pangkat 3 merupakan berbanding lurus dengan kuadrat periode orbit planet. Jadi, kalau jarak rata-rata orbitnya adalah semakin kecil, dengan kata lain, planetnya semakin dekat dengan matahari, maka periode planet. Baik, yang selanjutnya yaitu Falakiyah atau Hisab Masehi Hijriyah. Nah, dalam buku karya Fitrianti tahun 2021 pada halaman 1, yaitu mengatakan bahwa menurut Kementerian Agama dalam Almanak Hisab Ruqyat, ilmu falak merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu, serta untuk mengetahui waktu-waktu di permukaan bumi. Nah, dalam ilmu falak atau falakiyah, pada umumnya terdapat 3 golongan. Yang pertama yaitu hilal, yang kedua yaitu masehi, dan yang ketiga yaitu hijriyah. Baik, yang pertama yaitu hilal.
Nah, menurut para ahli astronomi menyebutnya dengan ijtima atau konjungsi sebagai new moon atau awal dimulainya bulan baru. Sehingga definisi dari bulan baru dalam astronomi tidaklah sama dengan definisi bulan baru pada kalender Islam. Nah, konjungsi bulan dan matahari terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi, di mana wajah bulan tidak nampak dari bumi. Ijtima atau konjungsi merupakan suatu pertemuan atau berimpitnya dua benda yang berjalan secara aktif yang terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur ataupun dari arah barat. Yang kedua yaitu Masehi. Masehi sendiri menunjukkan pada penanggalan yang didasarkan pada kalender Gregorian yang juga dikenal sebagai penanggalan Gregorian. Nah, kalender Gregorian ini merupakan suatu kalender yang saat ini paling umum digunakan di seluruh dunia. Nah, menurut sumber dari majalah Karya Agusani tahun 2019 menyatakan bahwa kalender Masehi sendiri disebut juga sebagai penanggalan matahari karena berdasarkan dari sistem matahari itu sendiri. Nah, hal ini juga dapat diartikan sebagai penanggalan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bumi mengelilingi matahari. Nah, penanggalan ini juga dikenal dengan tahun tropikal, yaitu periode berakhir dan berlalunya dua kedudukan di matahari dari titik Aries secara semu di sekitar bumi dengan waktu hakiki 365 hari, 5 jam, 48 menit atau dapat disebut juga dengan 365,2422 hari. Yang ketiga yaitu Hijriah. Nah, kalender Hijriah ini dikategorikan sebagai sistem penanggalan astronomikal kalender karena didasarkan pada realitas fenomena astronomi yang terjadi. Nah, hal ini berbeda dengan kalender Masehi yang hanya didasarkan pada aturan numerik atau rata-rata perhitungan fenomena astronominya, sehingga disebut juga dengan arithmetical calendar. Nah, dalam kalender Hijriah ini, sebuah hari atau tanggal dimulai ketika terbenamnya matahari setiap harinya. Penentuan awal bulan atau bulan baru ditandai dengan munculnya hilal di ufuk barat waktu maghrib setelah terjadinya konjungsi atau ijtima. Nah, penanggalan Hijriah berdasarkan atas astronomical fenomena ini tidak mengenal tahun kabisat. Jadi, berbeda dengan kalender dari Masehi. Nah, perkiraan dalam kalender Hijriah secara urfi atau bukan secara hakiki yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi dalam orbitnya secara rata-rata dengan masa 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik setiap satu bulannya. Nah, kalender ini terdiri dari 12 bulan dengan masa 1 tahun 354 hari, 8 jam, 48 menit, 35 detik. Dari hal tersebut berarti dibandingkan dengan kalender Masehi dalam setiap tahunnya lebih pendek 10 hari, 21 jam atau sekitar 11 hari. Nah, jadi perbedaan dari kalender Masehi dan kalender Hijriah yaitu kalender Masehi sendiri menggunakan tahun kabisat, sedangkan kalender Hijriah tidak menggunakan tahun atau tidak mengenal tahun kabisat. Nah, pada kalender Masehi sendiri perhitungannya yaitu secara hakiki, yaitu 365 hari. Nah, sedangkan Hijriah itu bukan secara hakiki, yang dimana masa 1 tahunnya 354 hari. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu materi gerhana, yang dibagi menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, dalam astronomi, fenomena gerhana dapat diartikan sebagai tertutupnya arah pandang pengamat ke benda langit oleh benda langit lainnya yang lebih dekat dengan pengamat. Nah, di sini ada pengertian dari gerhana matahari.
Gerhana matahari sendiri merupakan suatu peristiwa tertutupnya sinar matahari oleh bulan sebagian atau seluruhnya sehingga matahari tidak tampak dari bumi secara keseluruhan pada saat gerhana matahari total dan sebagiannya pada saat gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari ini terjadi pada saat siang hari atau pada saat konjungsi, yaitu pada saat matahari, bulan, dan bumi berada pada bujur astronomi yang sama, serta bayangan bulan akan mengenai bumi. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di atas, yaitu terdapat matahari, bulan, dan bumi yang terletak pada satu bujur yang sama. Nah, gerhana matahari sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu gerhana matahari total. Nah, gerhana ini terjadi ketika diameter sudut bulan lebih besar dibandingkan dengan diameter sudut matahari. Hal ini terjadi di daerah permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Nah, durasinya pun selama 7 menit karena ukuran bulan lebih kecil dari bumi. Diawali dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian. Jenis gerhana matahari yang kedua yaitu gerhana matahari cincin. Nah, gerhana ini terjadi saat bundaran bulan berada di dalam bundaran matahari, karena diameter sudut bulan lebih kecil dibandingkan dengan diameter sudut matahari di daerah permukaan bumi yang terkena lanjutan umbra. Pada saat gerhana ini, matahari terlihat bercahaya dan berbentuk seperti cincin, terjadi pada saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi atau titik aphelion, karena bagian bola matahari yang tampak dari bumi layaknya piringan, itu tidak seluruhnya tertutup oleh bayang-bayang bulan. Nah, bagian yang terlihat oleh kita yang di bumi hanya sebagian kecil seperti sabit matahari yang berbentuk cincin. Nah, inilah cincin dari sebagian cahaya matahari. Selanjutnya, jenis-jenis gerhana matahari yang ketiga yaitu gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana ini terjadi pada saat sebagian bundaran bulan menutupi sebagian bundaran matahari di daerah permukaan bumi yang berada pada bayangan kabur atau penumbra. Nah, bulan sebagian sehingga pada bagian matahari yang tidak terlihat normal atau terang, waktu gerhana bukan lebih lama dari gerhana matahari total karena luasnya bayangan kabur bulan daripada bayangan inti. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di mana terdapat matahari, bulan, dan bumi yang berletak pada satu bujur yang sejajar. Baik, materi yang selanjutnya yaitu gerhana bulan. Nah, gerhana bulan sendiri merupakan suatu peristiwa saat sebagian atau keseluruhan wajah bulan yang dalam fase purnama tertutup oleh bayangan bumi. Nah, sehingga bulan sendiri menjadi tampak lebih gelap. Nah, ada kalanya pada saat gerhana sebagian ataupun keseluruhan, pada saat gerhana bulan total. Hal ini terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu bujur astronomi yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di atas, yaitu terdapat matahari, bumi, dan bulan yang terletak pada satu bujur yang sama. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis dari gerhana bulan. Nah, gerhana bulan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerhana bulan total. Nah, selama gerhana bulan total berlangsung, terjadi fenomena seluruh bulan memasuki kawasan umbra bumi pada saat bulan tepat pada daerah penumbranya atau bayangan kabur, sehingga muka tertutup oleh bumi secara keseluruhan, sehingga bulan pun masuk ke daerah umbra, yaitu daerah yang sangat gelap. Nah, sebenarnya pada saat peristiwa gerhana bulan total ini, seringkali bulan masih dapat terlihat karena masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Nah, hal inilah yang disebabkan pada saat gerhana bulan, bulan sendiri akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat. Nah, jenis-jenis gerhana bulan yang kedua yaitu gerhana bulan sebagian, yang dimana selama gerhana bulan berlangsung, hanya sebagian bundaran bulan memasuki kawasan umbra bumi, di mana tidak semuanya bulan terhalangi sinar matahari oleh bumi. Nah, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra.
Nah, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan, seperti yang terlihat pada gambar di atas. Nah, sinar matahari ini masih ada yang sampai ke permukaan bulan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.